الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh, jamaah. Ye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Masya Allah jamaah, ketemu lagi dengan aku Betari Ayu di Islam Itu Indah. Masya Allah jamaah, sekarang aku udah sama guru-guru hebat kita nih. Ada Ustadz Maulana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya kabarnya? Alhamdulillah, makasih banyak. Ada Habib Usman. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat kabarnya ya? wabarakatuh. Tanya dong lebaran di mana? Oh, di mana? Lebaran di Singapura. Jakarta. Kita Oh, pulang di kota. Jakarta. Oh, gitu ya. Kita pulang kota, Ustaz. Oh, berarti bukan di Singapura dong. Berarti Tapi yang habis Singapura. lebaran baru ke Singapura. Oh, gitu. Habis Liburan itu mau ke lebaran. London. Paris. Oh, jadi pengen. Paris belum, Ustaz. Oh iya. Masya Allah. Ada Ustadz Syam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betari sehat ya? Alhamdulillah Masya sehat. Allah. Nah, Masya Allah jamaah. Nih ya, buat para jamaah yang mau mempersiapkan atau yang lagi ibaratnya nih ya sebentar lagi one step closer dalam mempersiapkan pernikahan. Dengerin nih jamaah, menikah itu nggak gampang loh. Ayo, menikah itu bukan soal pesta pernikahan yang mewah, terus udah selesai. Bukan jamaah, menikah itu justru setelah pesta pernikahannya nih, garis startnya tuh dimulai di situ. Jadi menikah itu adalah ibadah yang terlama dan terpanjang. Maka dari itu kita butuh banget nih bekal atau ilmu pernikahan. Maka dari itu pagi hari ini kita akan bahas tema ilmu sebelum menikah. Masya Tapi sebelum Allah. itu jamaah, nih ada video tayangan nih, Ya. ini tentang perjanjian pranikah. Kira-kira penting atau enggak ya? Yuk kita tonton sama-sama ya. Ini dia video tayangannya. Masya Allah jamaah, jadi ternyata tuh katanya penting ya memiliki perjanjian pranikah karena supaya kedua mempelainya itu sama-sama aman. Karena kan kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang baik untuk diri kita maupun pasangan kita. Tapi nih jamaah, mumpung ada guru-guru kita, mending kita tanya-tanya aja deh. Nah, aku mau tanya nih sama Habib Usman, punten Bib. Boleh. Jadi Bismillah. sebenarnya hal-hal apa aja sih yang perlu kita siapkan sebelum menikah, dan sebenarnya ya dalam sudut pandang Islam itu perjanjian pranikah itu penting atau tidak ya? Silakan Habib penjelasannya. Di dalam hadis dijelaskan, waqala Rasulullah SAW, inna haqqu fi syurati. Ada hak di dalamnya untuk melakukan syarat pernikahan. Masya Allah. Dan ada syarat qabla nikah. Oh Boleh ya, afwan. dilanjutkan, boleh dilanjutkan. Sekolah anak Betari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam Itu Indah. Insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insya Allah ya Allah, Amin. penuh dengan keberkahan dan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hal apa saja sih yang harus disiapkan sebelum menikah? Yang pertama adalah tentunya sebelum menikah kita harus mempersiapkan keimanan dan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat untuk menikah adalah mengerti hukum agamanya Allah, sehingga hidupnya dikatakan sakinah, mawaddah, warahmah, cinta, kasih sayang dan ketenangan di dalam keluarganya. Bagaimana caranya? Yakni mempelajari kitab Uqudul Zain dan Qurratul Uyun. Dua kitab itulah yang harus kita pelajari untuk menjadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang mengikuti sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan ketenangan dan kebahagiaan. Nah, ditanya, seberapa pentingkah perjanjian pranikah dalam syariat? Inna haqqat syurut. Hadisnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada hak yang dimana
yang dilakukan sebelum dia nikah dan boleh dilakukan persyaratan sebelum menikah. Dan jelaskan juga dalam hadis riwayat Bukhari di dalam kitab Fathul Bari dan jelaskan dalam kitab Sahih lainnya bahwasanya diperbolehkan di dalam syariat agama untuk melakukan sebuah hal perjanjian sebelum menikah. Contoh nih, sebelum saya menikah dengan istri saya mempunyai perjanjian 10 perjanjian di dalamnya. 10? Ya kan? Saya melangasi syarat 10. Wow. Istri saya cuma 1 doang. Wow. Syaratnya yang satu dulu. Berapa? Satu doang. Apa itu? Saya mempunyai syarat 10. Intinya pokoknya gitu. Satu. Ya kan? 10 itu syarat yang saya lakukan. Boleh gak dalam syariat agama? Diperbolehkan. Diperbolehkan. Dan dalam syariat diharuskan. Sehingga apa? Sehingga di dalamnya adalah sebuah keberkahan. Nah, satu syarat dari istri saya luar biasa. Apa itu? Ayo, penasaran kita. Saya nggak mau bahas di sini. Kayaknya ini Syaratnya apa? cuma satu. Nggak bisa masak. Coba tanya. Saya tahu, saya Siapa tahu. yang bisa Masak. coba? Ayo, Masak. apa? Jangan dipoligami. Jadi poligami apa? Ya, apa? itu jangan poligami, pasti. Nah, salah satunya adalah dan memang cuma satu, Sat. Apa itu? Ya kan? Apa tuh? Satu syarat itu adalah nggak boleh poligami. Itu satu Benar syaratnya. kan? Jadi aku dapat hadiah kan? Bisa menebak nggak? Boleh, saya kasih hadiah. 100.000 buat Ustaz. Alhamdulillah Ustaz rezeki. Alhamdulillah. Nah, boleh nggak? Boleh dalam syariat agama. Dan ini diharuskan dan diapakan Ustaz? Dilaksanakan. Diwajibkan. Diwajibkan. Kenapa? Karena menjadi sebuah mahligai rumah tangga ada syarat yang dilakukan. Nanti kita bahas lebih panjang lagi. Jadi jangan kemana-mana, Masya jangan pindah-pindah Allah. channel. Iya. Harus selesai. Dituntaskan. Masih belum selesai ini. Sampai Ini baru buka habis Dimas. selesainya. Masya Allah. Jadi boleh ya kita mengajukan syarat ke calon pasangan kita. Tapi gimana nih permasalahannya kalau misalkan calon pasangan kita merasa keberatan atau tidak mau gitu sama syarat yang kita ajukan. Kita jadi bingung dan serba salah juga ya. Aduh, aku mau tanya deh sama Ustadz Syam. Ustadz Syam punten bagaimana nih kalau permasalahannya penasaran seperti yang ini? 10 itu. Iya. Nanti aja. Aduh, itu beda lagi. Kepo banget. Yang ini dulu nih yang kita bahas nih. Gimana kalau calon Ada pasangan syarat keberatan? pranikah diajukannya, ternyata salah satu pihak tidak mau menerima ataupun keberatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Mas, Maulana Betari serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin amin ya rabbal alamin. Bolehkah seorang mengajukan syarat sebelum menikah kepada calon pasangannya? Sudah dijawab dengan lugas oleh guru kita Habib Utsman bin Yahya. Kemudian kalau sudah mengajukan syarat ternyata salah satu pihaknya keberatan, maka disinilah ulama kita memberikan daripada rukun ataupun daripada keabsahan daripada syarat nikah ini. Makanya syarat nikah tadi itu hanya sah jikalau dilakukan sebelum menikah atau pada saat akad nikah. Setelah berlangsungnya akad nikah, maka tidak ada lagi syarat setelahnya. Karena sudah tidak berlaku lagi, subhanallah. Kalau sebelum ataupun pada saat akad nikah, itulah syarat yang berlaku. Makanya sebelum proses pernikahan, salah satu yang tidak menyetujui mengatakan, ya udah deh, saya nggak bisa kayaknya, saya nggak sanggup kayaknya memenuhi yang ini nih. Kalau gitu saya mohon izin, saya bukannya tidak mau menikah denganmu, tapi saya tidak bisa memenuhi syarat tersebut. Antara dua-duanya, yang satu mengatakan, ya udah deh kalau gitu kita hapus syarat yang ini. Kalau begitu boleh dilangsungkan pernikahan. Kalau yang satu mengatakan, tidak, saya tetap mau ada syarat yang ini, maka yang satu mengalah. Kalau begitu saya cari calon yang lain. Subhanallah. Makanya ulama kita mengatakan syarat itu hanya berlaku sebelum. Sebelumnya itu kapan? Bukan 5 tahun sebelum, bukan 10 tahun sebelum nikah, tapi setelah lamaran. Setelah lamaran, udah dekat hari hanya, saya punya persyaratan ini, boleh nggak saya sampaikan kepada orang tuamu? Boleh nggak kalau kita menyepakati ini? Makanya dihadirkan orang-orang yang mungkin berkompeten pada hal tersebut, dan ada juga orang-orang yang mencatatkannya. Subhanallah. Jadi kalau ada salah satu pihak yang keberatan, silahkan mau dilangsungkan pernikahan atau malah mencari daripada solusinya. Misal ada salah satu syarat yang sangat memberatkan daripada pihak laki-laki. Misal dikatakan seorang wanita, pokoknya habis menikah saya nggak mau tinggal kalau kecuali rumahnya di atas 5M harganya. Misal, Tapi ada nih kayaknya kayak gitu. yang seperti itu. Ada. banyak. Sedangkan laki-lakinya subhanallah gajinya di bawah UMR misalnya, ataupun dia tidak mampu mengatakan, ya yang seperti itu saya tidak bisa jamin. Saya akan berusaha keras memberikan tempat tinggal yang layak bagimu, tapi kalau kau kasih harga, saya tidak sanggup jika kau kasih nominal seperti itu. Maksudnya saya tidak bisa menjamin rezeki saya, menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Harus tinggal di Kemang gitu. Saya berusaha maksimal, tapi Pondok Indah. saya kira
kira saya takutnya melanggar persyaratan, ya udah saya mundur aja. Kata istrinya, ya udah saya cuma ngetes doang kok, saya mau melihat keseluruhan. Kalau gitu hapus Lihat aja. keseriusannya ya, Keseriusannya aja. Kalau gitu kita hapus 5M-nya, ya udah deh 3,5 M aja semua. Bisa ada persyaratan seperti itu. Makanya kedua belah pihak mesti dalam hal persetujuan yang sama baru dilangsungkan pernikahan. Atau perjanjian tersebut dilakukan pada saat akad nikah. Misal sang wali mengatakan, kan syarat pranikah ini ataupun syarat pernikahan ini memang sudah ada dalam Islam. Kan ada rukun, ada syarat gitu ya, syarat sahnya. Jadi syaratnya memang sudah ada gitu. Misalnya sang wali perempuan ini mengatakan, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak perempuan saya, si ini dengan mahar tersebut, dengan syarat. Nah, itu boleh juga dia sebutkan pada saat akad nikah, maka itu adalah syarat yang disahkan oleh para ulama. Tapi setelah nikah baru mengatakan, saya pokoknya nggak mau tinggal seperti ini, udah nggak berlaku syarat itu berarti, karena udah setelah akad nikahnya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Jadi sebelum terjadinya akad nikah itu boleh, tapi kalau sesudahnya itu nggak boleh ya. Tapi yang lebih terpenting lagi nih dalam mengajukan syarat itu permintaan namanya, bukan syarat lagi. Boleh permintaan. Bukan hak ya, hak istri ya, Bukan perjanjian. itu hak istri ya, itu Masya Allah. Tapi yang lebih terpenting lagi nih ya, kita tuh harus bisa mengenali diri kita sendiri gitu sebelum mengajukan syarat ke pasangan. Kita tuh sosoknya seperti apa sih, butuhnya yang seperti apa, begitu kurang lebih ya. Masya Allah. Aduh jadi malu. Lanjut. Nah jamaah, ini nih ada satu hal lagi nih yang mau aku tanyain nih ya. Berarti kalau misalkan membuat perjanjian pranikah sebelum terjadinya akad nikah itu kan juga boleh ya. Tapi gimana nih kalau misalkan sudah terjadi akad nikah, nah itu kan perjanjian pernikahan udah terbuat tuh, dilanggar sama pasangan kita. Astagfirullah. Itu apa yang terjadi Ustadz Maulana? Aku mau tanya dong, silahkan Guru. Izin Habib Usman dan Ustaz Sam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Makasih banyak, Masya Allah, tabarakallah. Lebih baik bertengkar sebelum daripada bertengkar setelah. Nah, itulah adanya perjanjian pranikah. Makasih banyak tadi Habib Usman sudah memaparkan adanya dalam Islam mengenal adanya perjanjian pranikah, dan Ustaz Sam juga harus syaratnya yakni sebelum. Nah, bagaimana nih pertanyaan Betari tadi? Bagaimana kalau dia melanggar? Ada nggak sanksinya? Ternyata hati-hati. Ketika orang mengadakan perjanjian, Muslim yang baik adalah Muslim yang menjalankan perjanjian tersebut. Jangan adab itu. Sesuatu sifat akhlak terbaik ketika yakni memenuhi janji. Ingat, jangan sampai bersifat seperti orang munafik, ingkar janji. Karena ingat, manusia itu yang dipegang adalah kata-katanya. Kalau binatang yang dipegang apanya? Talinya. Saya mau bilang ekornya tadi. Jangan ekornya. Nanti kita apa namanya ikut begini? Depak. Jadi yang dipegang adalah apanya? Kepalanya. Jadi dari sinilah kita, Masya Allah, tabarakallah. Baiknya kepada semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati dengan adanya perjanjian. Karena ketika ada perjanjian, berarti harus mengikuti perjanjian itu, jangan sampai melanggar daripada perjanjian. Pertanyaannya, apakah mempengaruhi pernikahan? Sekali lagi, apakah mempengaruhi pernikahan ketika dia melanggar perjanjian? Contoh, harus begini, tiba-tiba dia melanggar perjanjian itu, apakah secara otomatis talak? Mohon maaf, disampaikan bahwa perjanjian pranikah itu bukan membatalkan pernikahan, tapi bisa menjadi acuan untuk menjadi bahan gugatan. Nah, jadi kalau terjadi perjanjian pranikah itu dilanggar, maka itu bisa jadi alat bukti atau satu alasan sehingga bisa untuk diajukan sebagai pengajuan, maaf, astagfirullahaladzim, tidak enak ngomongin ini, yakni untuk mengajukan perceraian. Di mimbar Islam itu tidak pernah mengajukan untuk yang namanya perceraian, tapi ini sebagai bahan untuk ajuan untuk pengajuan perceraian. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan tidak ya. Kalau bisa dimaafkan, dimaklumi, dimusyawarahkan, diperbaiki, diikhlaskan. Itu yang kita arahkan. Sebaiknya ya. Aduh, ternyata tidak sesuai perjanjian pranikah. Jeng. Udahlah, saya ikhlaskan aja. Udahlah, saya maafkan. Udahlah, kita musyawarahkan lagi. Atau bagaimana cara baiknya. Tapi kalau memang tidak, kantor urusan agama
itu memediasi. Apa namanya? Mediasi. Memediasi. Ya. Mediasi. Memediasi. Bukan meditasi, Ustaz. Bukan. Meditasi itu begini. Dipraktekkan lagi. Memediasi. Itulah makasih banyak dari kantor urusan agama yang senantiasa tidak langsung mengajukan perceraian itu, tapi memberikan mundur. Masya Allah. Jadi kunci keberhasilan pernikahan itu juga kan komunikasi yang baik. Betul Ustaz kan? Iya benar. Masya Allah. Jadi kalau ada slang atau apa lebih baik dikomunikasiin. Jangan dipendem ya, unek-uneknya dikeluarin aja gitu, komunikasiin. Kunci keberhasilan pernikahan seperti itu. Iya nggak sih? Saya tak salah, Masya Allah. Masya Allah. Tapi saya masih penasaran yang sebut tadi. Sebentar, ini ada telepon dari teman saya. Assalamualaikum. Hah? Oh ya? Masya Allah. Kapan? Wih, Masya Allah, Alhamdulillah selamat ya. Udah siap semua belum? Udah. Iya. Apa sih? Bentar. Ih, bukan itu doang yang harus kamu siapin. Bukan cuma dekor aja, bukan cuma venue aja, tapi ada hal penting yang harus kamu siapin. Apa tuh Ustadz? Nih kasih tahu nih temen aku nih, kasih tahu. Oh iya betul. Oh iya. Iya, betul itu. Tunggu dulu ya. Penasaran kan? Jangan kemana-mana ya. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap di jamaah. Islam itu indah. Alhamdulillah. Iya.